Masih ingat pulang rumah kamu, Jati? Tanya Tommy, dengan suara yang dingin dan tegas. Bukankah papa yang meminta Jati pulang? Andai papa tidak meminta Jati untuk pulang maka Jati juga tidak akan pulang ke rumah ini lagi, balas laki-laki berpenampilan acak-acakan tidak kalah dingin dari sang papa. Apa seperti ini jawaban dari seorang anak, pada orang tuanya ketika ditanya? Papa meminta kamu pulang tidak lain karena ingin kamu tobat dan mulai memikirkan masa depan kamu, saat ini usia kamu sudah beranjak dewasa bukan anak-anak lagi. Mau sampai kapan kamu seperti ini terus, hidup urakan seperti tidak pernah dididik dan disekolahkan. Tommy terus berusaha menasihati sang putra yang hidupnya sudah sangat sulit diarahkan, bahkan sekolah pun sudah tidak mau memiliki murid seperti Jati. Bukan karena apa anak muda itu, di sekolah bukannya belajar malah godain murid cewek, udah gitu ia hampir tidak pernah mengerjakan tugas. Ia datang sekolah hanya untuk tidur dan mengajak teman-teman yang lain ikut bolos. Pengaruh Jati untuk teman-temannya sangat buruk. Pihak sekolah bahkan sudah berusaha menasihati Jati dengan lembut, hati-hati dan mencoba menggali bagaimana cara membuat Jati mau belajar tanpa ada kata malas. Bahkan pihak sekolah sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tetap bersekolah hingga 2 tahun. Namun, Jati bukannya memanfaatkan kebijakan dari sekolah, laki-laki itu justru semakin menjadi, dan semakin berusaha membuat geng-geng motor, yang bertujuan untuk mencari kesenangan dan perhatian, apa yang akan terjadi di luar rumah nantinya dia tidak pernah memperdulikannya. Yang terpenting dalam hidupnya dia bisa bahagia, hidup bebas tanpa aturan, baik di sekolah maupun di rumah. Hingga di tahun ketiga di mana seharusnya dia masuk kelas 3 dan segera lulus dari sekolahan. Namun, pihak sekolah yang sudah tidak bisa lagi menasihati Jati pun langsung mengeluarkannya. Kesempatan sudah diberikan selama 2 tahun, tetapi laki-laki itu tidak mau memanfaatkannya dengan baik. Bahkan ketika pihak sekolah mengeluarkan dirinya, bukannya sedih, justru laki-laki itu senang, dan kehidupan liarnya semakin menjadi. Hingga sekarang usianya sudah beranjak dewasa justru seolah ia tidak ada keinginan untuk hidup normal, dan membantu perusahaan sang papa, dia justru semakin jarang ada di rumah, dan apabila ditegur maka laki-laki itu punya 1000 balasan untuk membuat lawan bicaranya tidak bisa memaksanya untuk hidup normal, sekalipun itu kedua orang tuanya. Seperti saat ini dia selalu saja ada cara untuk menyampaikan pemikirannya yang menurut ia paling benar. Jati mengangkat wajahnya dengan percaya diri, dan menatap sang papa yang sangat jelas dari tatapan matanya kalau laki-laki parubaya itu sedang menahan kemarahannya. Bukannya memang Jati selama ini tidak pernah mendapatkan pelajaran di rumah maupun di sekolahan. Di sekolah mereka hanya menjalankan tugasnya, dan papa serta mama bukannya selama ini juga sibuk dengan pekerjaan. Tanya Jati dengan bibir sebelah terangkat, menunjukkan senyum kepuasan, terutama setelah melihat wajah sang papa kembali memerah. Plak, Tommy yang sudah habis kesabaran menghadapi anak sulungnya pun memberikan tamparan yang keras tepat di pipi sebelah kiri sang putra. Pah, sudah jangan kayak gini, bagaimana Jati mau betah di rumah kalau papa selalu memarahi Jati? Iren berusaha menahan sang suami agar tidak berbuat yang justru akan menjadikan Jati semakin keras lagi. Kurang ajar kamu, sudah benar memang aku biarkan kamu hidup di luar rumah. Berandalan seperti kamu tidak pantas di rumah ini. Tommy justru mengabaikan ucapan sang istri dan justru kembali mengusir anaknya. Kembali Jati tersenyum dengan sinis. Jati pun sebenarnya tidak mau pulang ke rumah ini, kalau bukan karena masih menghormati papa dan mama, Jati pasti tidak akan ada di sini saat ini. Terima kasih sudah buat rumah ini tidak pernah nyaman. Sesuai yang diinginkan oleh Tommy, sang putra pun kembali pergi lagi. Hampir 2 tahun, dia hidup mandiri dengan berpindah-pindah tempat, cari makan dengan balapan liar dan juga pekerjaan apapun asal menghasilkan uang, membuat Jati tidak takut maupun sedih ketika harus kembali pergi dari rumah mewah sang orang tua. Jati, kamu mau kemana lagi? Ayolah Jati, kamu sudah beranjak dewasa, masa masih mau bermain-main terus? Kamu juga anak pertama, sudah seharusnya kamu memikirkan masa depan kamu, dan membantu bisnis keluarga. Maafkan papa kamu, papa tidak akan berbuat seperti itu kalau kamu nurut. Iren mencoba mengikuti sang putra hingga ke halaman depan rumahnya. Berharap agar sang putra tidak pergi lagi dari rumah mewahnya. Dan memberikan contoh yang baik untuk kedua adiknya. Maafkan Jati, Mah.
Jati bukan anak baik seperti yang Mama dan Papa harapkan, Jati hanya seorang berandalan yang ingin hidup bebas tanpa aturan ini dan itu. Jati pamit dulu, salam buat Nara dan Noah. Tanpa menunggu jawaban dari wanita yang telah melahirkannya, Jati pun langsung menarik gas sepeda motor sportnya yang dia dapat dari hasil taruhan balapan liar. Seharusnya laki-laki itu sedih karena ia sudah diusir dari rumahnya. Namun, justru yang dia rasakan adalah sebaliknya, dalam hatinya dia justru merasakan bahagia, seperti tubuh yang terlepas dari lilitan tambang, sesak yang ia rasakan kembali hilang. Sebenarnya ia kangen dengan dua adiknya, tapi dia harus kembali pergi sebelum bertemu dengan dua adiknya yang usil. Jalanan ibu kota menjadi tempat untuk dia melampiaskan rasa bersalah dan kesal pada kedua orang tuanya. Hari ini menurut jadwal, ia ada balapan liar dengan ketua geng motor lainnya. Namun, laki-laki itu bukannya segera datang ke lokasi balapan yang hadiahnya selalu tidak sedikit. Jati justru terus menarik gas motornya hingga kecepatan tinggi, entah berapa orang yang mengumpatnya karena dia yang bawa motor seperti punya nyawa cadangan 9 saja. Ia terus memacu motornya hingga entah di mana. Yang penting dia mengikuti jalan, soal dia ada di mana saat ini bukan masalah bagi pemilik nama lengkap Alfa Jati Prayoga yang sudah menjadi raja jalanan sejak 3 tahun yang lalu. Loh, ini motor kenapa? Gumam Jati yang sedang asik-asiknya menikmati semilir jalanan yang asri, tiba-tiba kuda besi yang dia tunggangi justru perlahan melambat-melambat dan mati. Pandangan mata legamnya tertuju pada jarum penunjuk bahan bakar yang ternyata dia lupa isi bensin. Sial, kenapa aku bisa lupa isi bensin sih? Umpat laki-laki tampan itu, tangannya segera merogoh saku celana dan jaketnya. Apes gue, kenapa juga dompet tidak gue bawa? Gimana coba cara untuk isi bensin? Mana malam-malam seperti ini jalanan sepi dan bensin habis, udah gitu tidak bawa dompet dan ponsel juga entah di mana. Jati menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal, dan berpikir keras bagaimana caranya agar dia bisa mengisi bensin, meskipun tidak bawa dompet dan barang berharga lainnya, yang bisa dia jual untuk dapat uang, yang bisa dia gunakan untuk mengisi bensin. Tidak mungkin kan jual motor untuk beli bensin. Ini semua gara-gara Papa dan Mama. Jati beberapa kali mengedarkan pandangannya ke jalanan yang sepi. Gila nih, jalanan apa kuburan sepi benar, gerutu Jati. Mungkin laki-laki itu sudah ada 1 jam berdiri di pinggir jalan, tetapi belum ada yang mau bantu, jangan bantu baru melambai minta tolong orang-orang malah pada makin tancap gas. Memang beberapa kali ada pengendara motor yang melintas, tetapi hanya hitungan jari. Udah itu jalannya kayak kilat cepat banget, setiap Jati mencoba menghentikan kendaraan yang lewat tidak ada yang mau berhenti. Apa gue seserem itu, sampai beberapa kali menghentikan motor tidak juga ada yang mau berhenti, umpat Jati setelah ia mencoba meminta bantuan pada pengendara jalan yang lewat, sama seperti sebelumnya kalau pengendara motor itu tidak juga berhenti. Malah menarik gas lebih kencang. Apa ini yang dinamakan kualat? Gara-gara gue membuat kecewa orang tua, gumam Jati lagi. Ah, tapi bukannya gue nggak kenal kata kualat. Yah, kalau mau kualat pastinya udah sejak dulu-dulu. Kan gue ngelawan ke bokap sama nyokap bukan sekarang-sekarang aja, udah dari zaman bahla. Laki-laki itu kembali mengedarkan pandangannya, kali aja ada yang bisa dimintai tolong. Pandangan Jati pun langsung tertuju pada lampu remang-remang yang jalan dengan pelan ke arahnya yang tengah berdiri. Ia terus menatap sinar lampu itu untuk memastikan kira-kira cahaya apa yang di tengah jalan yang sepi dan sudah malam pula berjalan seperti seorang yang sedang naik sepeda. Gila, ini manusia apa jurik, gumam Jati setelah kedua bola matanya menatap sesosok perempuan berhijab yang sedang menggus sepeda butut dengan anak kecil di belakangnya dan lampu senter seadanya diikat di setang sepedanya. Bak, tolong, Jati langsung berjalan dan merentangkan tangannya ketika pengendara sepeda itu sudah berjarak kurang lebih 3 meter lagi. Wanita berhijab itu pun langsung menggunakan kedua kakinya untuk menahan agar dia tidak jatuh saat berhenti. Maaf Anda siapa? Tanya wanita berhijab itu setelah melihat ada sesosok laki-laki tampan sedang berdiri menghadangnya. Dari cara berbicara wanita itu sedang menahan rasa ketakutannya. Belum anak laki-laki kecil yang duduk di belakang langsung merangkul pinggang sang wanita di depannya. Jangan takut Mbak, saya orang baik kok. Saya mau minta tolong. Motor saya kehabisan bensin dan saya kesasar.
Mana tidak bawa ponsel dan dompet, ucap Jati dengan kedua tangan yang masih maju ke depan, untuk menenangkan wanita berhijab itu dan adik kecil yang sedang ketakutan. Meskipun dalam batinnya Jati menertawakan diri sendiri. Sejak kapan dirinya jadi orang baik? Bukannya ia adalah berandalan yang cukup sering membuat onar, tapi kali ini ia malah mengaku orang baik, demi mendapatkan bantuan. Wanita berjilbab itu menatap tidak percaya laki-laki yang mengaku orang baik itu. Apalagi mengaku kehabisan bensin, tidak membawa ponsel dan dompet. Pasti dia sedang nipu. Itu yang sedang wanita itu pikirkan. Mbak, kita balik lagi aja, Deva takut. Nanti kalau kakak itu jahat bagaimana? Bisik anak kecil yang duduk di belakang wanita berhijab itu. Ya, meskipun berbisik, tapi Jati bisa mendengarnya, tidak lain karena memang dia yang jaraknya tidak terlalu jauh dari wanita itu. Kamu tenang saja ya. Lagian kita tidak punya apa-apa. Tidak mungkin kakak itu mau ambil sepeda kita yang tidak ada harganya, balas wanita itu dengan setengah berbisik juga. Kalian tidak usah takut, kakak bukan orang jahat, kakak orang baik. Jati pun kembali meyakinkan wanita itu kalau dia baik. Mbak tolonglah, saya benar-benar tidak bawa apa-apa. Silahkan Anda cek tubuh saya tidak ada apa-apa. Jati merentangkan tangannya yang mungkin wanita itu akan memeriksa dirinya. Maaf mas, tidak usah. Saya percaya kalau Anda orang baik. Tapi kenapa motor Anda bagus dan tentunya harganya tidak murah, tapi malah Anda tidak bisa membeli bensin, sampai kehabisan bensin di sini. Memangnya Anda dari mana dan mau kemana? Tanya wanita itu lagi yang saat ini sudah turun dari sepeda sedangkan anak kecil yang duduk di belakang masih tetap duduk, tetapi kali ini sudah tidak setakut tadi, yang tandanya Jati berhasil meyakinkan adik kecil itu kalau dirinya orang baik. Nah, itu dia mbak. Saya sangat teledor, karena sedang banyak masalah di rumah saya langsung keluar saja, tanpa ngecek saku, dompet, ponsel dan benda berharga lainnya tertinggal di rumah. Rumah saya ada di Jakarta dan kalau boleh tahu ini di mana ya? Tanya Jati lagi. Pasti yang mendengar ucapan laki-laki itu sangat heran kenapa dia bisa terjebak di kota yang dia sendiri tidak tahu tempatnya. Jakarta mas. Yang benar saja, itu jauh sekali loh mas. Ini namanya Desa Jonggol tepatnya sudah masuk kota Bogor. Kenapa mas bisa sampai sini? Tanya wanita itu lagi, padahal sebelumnya Jati sudah jelaskan kalau dia nyasar asal jalan saja. Hah Jonggol, kenapa saya baru dengar mbak ada kota namanya Jonggol? Masalah saya bisa sampai sini ceritanya panjang. Kalau saya cerita sekarang bisa-bisa kita akan berdiri di sini sampai besok pagi. Bagaimana kalau mbaknya tolong saya pinjamkan uang untuk beli bensin, saya pasti akan ganti. Saya janji, kalau saya berbohong biarkan petir menyambar pohon kelapa, ucap Jati dengan setengah berkelakar agar mereka terlihat akrab dan tidak canggung. Aduh mas, maaf banget bukannya saya tidak mau bantu, tapi kondisi saya juga tidak punya uang. Apalagi dari motor Anda saja sudah kelihatan bukan motor murah, pasti bensinnya tidak sedikit. Ditambah untuk jarak dari sini sampai Jakarta pasti tidak cukup 1 liter. Kalau hanya butuh 1 liter saya bisa bantu, tapi kalau untuk sampai ke rumah Anda, saya tidak bisa bantu. Kondisi keuangan kami tidak seberuntung orang lain, balas wanita berhijab itu dengan sangat sopan. Yah, benar juga yang mbak katakan sih. Terus kira-kira solusinya bagaimana ya? Tidak mungkin saya berdiri terus di pinggir jalan sampai ada yang mau bantu. Mana ini malam, dingin, ngantuk, lapar, banyak nyamuk, belum nanti kalau ada jurik ngajak bercanda, kan nggak lucu ganteng-ganteng gini ngompol. Jati pun pasrah saja dengan nasibnya. Dan dia juga tidak bisa memaksa agar orang lain membantunya. Apalagi dari cara berbicara dan keadaan yang terlihat dengan kasat mata. Wanita berhijab dan anak kecil itu memang ekonominya kurang. Mungkin saya bisa bantu hanya untuk mas boleh nginap di rumah kami. Nanti saya akan bilang sama abah, dan mudah-mudahan abah mengizinkan mas untuk nginap di rumah kami sampai besok, dan untuk urusan bensin besok bisa dipikirkan lagi, tawar wanita itu dengan sopan. Dia juga tidak mungkin tega membiarkan laki-laki yang kelihatannya baik semalaman duduk di pinggir jalan dengan kondisi jalan yang gelap dan bukan tidak mungkin takut ada orang yang jahat dan mencelakakan laki-laki itu. Negeri juga kan kalau tiba-tiba, keesokan harinya ada berita. Telah ditemukan sesosok mayat laki-laki tampan tergeletak di jalan, karena korban begal. Wanita itu pun bergidik ngeri,
dengan pikiran jeleknya sendiri. Yah, kalau itu terjadi pasti ia akan sangat menyesal karena tidak menolong laki-laki itu. Wah boleh tuh. Saya ucapkan terima kasih banyak loh mbaknya mau bantu saya, meskipun hanya sebuah tumpangan untuk nginap, tapi itu sudah sangat berarti untuk saya. Daripada di pinggir jalan semalaman, ucap Jati yang langsung bersemangat karena dapat bantuan dari wanita cantik yang bagi Jati baru pertama kali bertemu, tapi sudah bikin hati meleleh. Jati sendiri sebenarnya sangat amat sadar diri kalau dia bukanlah laki-laki yang baik, tapi setiap bertemu dengan wanita yang baik, dalam hatinya ia berdoa agar dipertemukan wanita yang baik dan mampu menerima ia dengan 1000 kekurangannya dan sedikit kelebihan yang dia miliki. Egois memang, tetapi itulah yang Jati inginkan.